Halo semuanya, selamat datang di podcast PD, podcast Farfes Endlo. Halo. Hari ini saya dan Farfes akan berbincang sedikit mengenai tentang mobil listrik. Tanggapan Anda tentang mobil listrik gimana Mas Farfes? Jadi kalau menurut saya sendiri mobil listrik itu bagus sih buat zaman sekarang, soalnya kan dia nggak pakai sumber energi dari minyak kan, jadi dia pakai listrik, jadi dia bisa lebih hemat gitulah. Jadi dan kalau untuk polusinya sendiri dia bisa lebih ramah lingkungan, soalnya dia nggak menghasilkan asap. Gitu maksudnya. Hal itu sejarahnya mobil listrik itu sendiri dimulai dari mana dan siapa yang menciptakan? Nah, untuk sejarah mobil listrik sendiri berawal dari abad ke-18. Saat itu banyak ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat yang berfokus pada konsep kendaraan bertenaga baterai dan mulai membuat mobil listrik dalam skala kecil. Di tahun 1832, muncul pria Inggris bernama Robert Anderson yang mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Temuan inilah yang dicatat sebagai mobil listrik pertama. Seiring perkembangannya di akhir abad ke-18, terciptalah mobil bertenaga listrik yang mampu menampung sampai 6 orang penumpang dengan kecepatan 22 km per jam. Buatan William Morrison. Mobil bertenaga listrik ini kemudian mulai muncul di New York. Sampai tercatat 60 armada taksi yang menggunakan mobil listrik di masa itu. Di sisi lain, pada tahun 1898, Ferdinand Porsche suka menciptakan mobil hybrid yang menggunakan listrik dan bensin sebagai sumber utama energinya. Masuknya abad 19, tercatat mobil listrik mencapai kejayaannya meski masih banyak yang menggunakan kereta kuda sebagai transportasi utama. Gitu masih lah. Gitu. Oh ya, tadi kan siapa? Farfes bilang kalau pencipta pertama mobil listrik itu adalah Robert Anderson. Ya, Nah, betul. apa tujuan dan manfaatkan mobil listrik itu diciptakan? Nah, untuk tujuan mobil listrik sendiri ada beberapa sih ya, tapi yang saya mau garis bawah ada di sini ada mungkin sekitaran 4 atau 5 gitu. Yang pertama, tidak bising. Ini poin menarik pertama dari keuntungan menggunakan mobil listrik. Saat mesin kendaraan konvensional mengeluarkan suara, maka suara tersebut akan menjadi bising, terutama apabila ada masalah seperti oli yang kering hingga bearing. Apabila kendaraan konvensional dengan usia pakai yang sudah lama, biasanya di atas 10 tahun, juga rentan mengeluarkan suara bising. Berbeda dengan mobil listrik yang tidak akan mengeluarkan suara bising. Walaupun dirancang bersuara demi keselamatan pengguna jalan lainnya, tetapi suara yang dikeluarkan pun tidak mengganggu telinga. Itulah alasan mengapa kendaraan listrik layak untuk dipilih jika Anda mengutamakan harmoni dan kenyamanan. Yang kedua, lebih hemat. Alih-alih menggunakan bahan bakar minyak, mobil listrik berjalan setelah diisi daya. Apabila seperti yang Anda tahu bahwa saat ini bahan bakar minyak semakin mahal, sehingga perlu diadakan opsi lain untuk mensubstitusi bahan bakar minyak itu sebagai energi. Penggunaan daya listrik dapat menjadi opsi dari kelangkaan bahan bakar minyak dan harganya yang sudah tak bisa lagi dikontrol. Melalui proses pengisian daya, listrik dapat berjalan bahkan hingga ratusan kilometer. Pengisian daya ini pun lebih murah jika dibandingkan dengan pengisian tenaga kendaraan menggunakan BBM untuk menempuh jarak yang sama. Berdasarkan pernyataan dari Wakil Direktur Utama PLN Darmono Prasojo beberapa waktu lalu, setiap 1 liter BBM setara dengan 1,3 kWh listrik. Padahal harga 1 liter BBM saja sudah sekitar 7.000 sampai 8.000. Sementara itu, untuk biaya liter per 1,3 kWh sekitar 1.400. Yang ketiga, hemat pajak. Keuntungan menggunakan mobil listrik di Indonesia lainnya adalah lebih hemat pajak jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Pemerintah Indonesia memberlakukan intensif PPNBM yang diukur berdasarkan kadar emisi pada kendaraan. Kendaraan hybrid dan listrik menggunakan intensif pajak PPNBM karena menggunakan bahan bakar dan emisinya yang rendah. Ini sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2021 yang berbunyi bahwa pajak penjualan PPNBM untuk kendaraan listrik adalah 15% dengan dasar pengenaan pajak 0%. Selain itu, pajak tahunan kendaraan listrik juga lebih terjangkau karena intensif biaya balik nama kendaraan bermotor untuk mobil pertama 0%. Selanjutnya, mengurangi ketergantungan bahan bakar. Bahan bakar minyak adalah sumber daya yang tak mudah diperbarui. Ia berasal dari fosil yang telah terkubur ribuan bahkan jutaan tahun lalu. Prosesnya yang cukup lama, bahkan saat ini cadangan minyak bumi alami di bumi sudah hampir habis. Karena semakin langka, maka bahan bakar minyak pun akan semakin diperlukan dan semakin mahal harganya. Hal ini terbukti dari semakin naiknya harga bahan bakar minyak di seluruh dunia. Tentunya akan ada titik di mana kenaikan harga semakin tak terkontrol. Pada fase ini, kendaraan listrik adalah solusi yang tepat. Listrik memberikan daya tanpa harus menghabiskan sumber daya alam. Listrik bahkan dapat dihasilkan dari berbagai macam hal, mulai dari air hingga angin. Dengan menggunakan kendaraan listrik, Anda dapat mengatasi masalah kelangkaan maupun masalah kenaikan harga bahan bakar. Yang selanjutnya, pengisian bahan bakar lebih mudah. Kendaraan konvensional pastinya harus melakukan pengisian bahan bakar dan SPBU dalam waktu tertentu.
SPBU akan sangat ramai dan Anda mau tidak mau harus mengantri untuk mendapatkan BBM. Dengan kendaraan listrik, Anda tidak harus selalu pergi ke SPBU untuk mengisi daya. Anda dapat mengisi daya di rumah Anda sendiri. Selain itu lebih hemat biaya. Ini tentu lebih hemat waktu. Nah, Gitu Mas Ilham. tadi kan manfaat dan tujuannya. Nah, di mana ada manfaat pasti situ ada dampak negatifnya kan. Nah, lalu dampak negatifnya itu apa ya Mas? Jadi untuk dampak negatif dari mobil listrik itu ada 3 ya. Yang pertama ada bahan berbahaya dan beracun. Nah ini bahan berbahaya dan beracun ini ada dari bahan baku untuk pembuatan mobil listrik sendiri atau bahan baku dari baterainya lebih tepatnya. Nah, menurut penelitian terbaru yang dilakukan pada tahun 2021, eksploitasi masif litium dan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik dapat meningkatkan rasio paparan material bahan berbahaya dan beracun. Ketiga, penelitian beban lingkungan dilakukan dengan metode penilaian dampak daur hidup (Life Cycle Impact Assessment) atau LCAI. Ini menunjukkan vegetasi hewan bahkan manusia akan kena imbas paparan bahan beracun B3 ini. Kedua, lonjakan konsumsi energi. Pada berbagai tingkatan pembuatan baterai maupun produksi kendaraan listrik, baik pada tahap ekstraksi, pemurnian hingga manufaktur, akan meningkatkan konsumsi energi dan air bersih yang sangat besar. Eksploitasi material-material ini akan membawa dampak buruk bagi ekosistem dan terlepasnya sejumlah besar limbah tailing berbahaya ke lingkungan. Selanjutnya, hilangnya jumlah pekerjaan di industri otomotif. Kehadiran mobil listrik secara masif bisa memicu hilangnya jumlah pekerja di industri otomotif. Seperti kita ketahui, mobil listrik hadir dengan komponen sederhana dan tidak serumit mobil berbahan bakar bensin yang menguntungkan si pemilik. Namun tidak dengan para pekerja di bidang otomotif seperti mekanik. Toko penjual suku cadang mesin mobil dan aftermarket dihapus. Dihapusnya mobil dengan mesin pembakaran internal dapat berdampak hilangnya pekerjaan mereka. Gitu Mas Ilham. Ya, lalu kan nanti Mas Marcos bilang kalau mobil listrik itu diciptakan dari mulai dari Hongaria, Belanda dan juga Amerika Serikat. Ya. Nah, itu mulai tersebarnya tuh kemana saja gitu Mas? Jadi itu persebaran itu bisa kita lihat dari jumlah ESDM atau SPKLU atau tempat pengisian untuk bahan bakar listrik itu sendiri. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada September 2021 menyebutkan bahwa SPKLU telah terbangun sebanyak 187 unit. Lokasinya tersebar di 195 titik di seluruh Indonesia. Nah, artinya sudah banyak di Indonesia. Lebih lanjut, dirinya merinci lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Di Pulau Jawa sendiri, DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak dibangun SPKLU. Jumlahnya mencapai 83 unit di 63 lokasi. Kemudian Jawa Tengah dan DIY sebanyak 18 SPKLU yang tersebar di 16 lokasi. Jawa Barat 29 unit di 29 lokasi, Banten 15 unit di 12 lokasi. Ada pula di Jawa Timur, Bali, dan NTB sebanyak 29 unit yang tersebar di 23 lokasi. Sementara di Sumatera 7 unit dan di Sulawesi 6 unit. Tuh. Nah, kalau kan dari ini sudah di Indonesia juga sudah masukkan mobil listrik. Nah, lalu produsen terbesarnya itu di mana ya? Nah, kalau untuk produsennya sendiri, Tesla masih mempertahankan keunggulannya sebagai pabrik mobil listrik terbesar di dunia. Perusahaan besutan Elon Musk ini mampu menguasai 13,6% pangsa pasar produsen mobil listrik global pada Januari sampai Mei 2022. Perusahaan patungan alias Joint Venture SAIC GM Wuling menempati peringkat kedua sebagai produsen mobil listrik terbesar kedua di dunia. Pangsa pasar pabrikan kendaraan listrik asal Tiongkok ini mencapai 9,3% secara global. BYD Automobil dan Volkswagen menempati peringkat selanjutnya dengan pangsa pasar mobil listrik masing-masing sebesar 8,5%. Diikuti oleh Hyundai, Kia, dan Geely Volvo dengan pangsa pasar mobil listrik masing-masing 6,2%. Sementara itu sebanyak 47,7% merupakan pangsa pasar mobil listrik dari produsen lainnya. Oh, jadi gitu ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa mobil listrik itu lebih baik daripada mobil BBM. Betul. Oh, gitu. Oke. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.